Nabi mengatakan, ketahuilah bahawa Allah itu kalau memberi azab, azab itu turun karena keadilan Allah, bukan karena kezaliman Allah. Jadi jangan ada sama sekali perasaan azab turun karena Allah zalim. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memberi semua azab kepada hamba itu karena keadilannya. Keburukan yang kita lakukan itu takdir, tapi Allah tidak menyuruh, namun Allah mengizinkan. Kalau Allah enggak izinkan, enggak terjadi. Pertanyaan yang paling banyak ditanya, orang bunuh diri, apakah Allah merancangnya untuk mati su'ul khatimah, atau dia yang memilih hidupnya untuk mati su'ul khatimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang fadilah beriman kepada qada dan qadar. Sudah 2 pertemuan kita membahas untuk mengetahui sedikit tentang seluk-beluk atau perkara-perkara seputar qada dan qadar. Di pertemuan yang lalu kita membahas pembagian takdir. Para ulama menyatakan bahawa takdir itu secara umum dibagi 2, yaitu takdir mubram dan mu'allaq. Mubram yaitu takdir yang telah dipatenkan oleh Allah dan tidak akan dirubah, dan itu semenjak zaman azali telah ditulis, ditutup, tidak lagi dirubah oleh Allah. Kemudian takdir mu'allaq, takdir yang masih diberi kesempatan pada hamba untuk merubah dengan permintaan, dengan doa, atau perkara-perkara amal saleh yang menyebabkan Allah bisa mengubah takdir itu. Dan kita sudah sebutkan contoh masing-masing. Takdir mubram seperti ajal. Kemudian takdir mu'allaq, doa seorang hamba yang meminta sembuh dari sakitnya, Allah bisa merubah ketentuan sakit menjadi sembuh, dari miskin menjadi kaya. Dengan sering bersilaturahim, Allah tambah keberkahan rezeki, Allah bisa panjangkan keberkahan umurnya. Itu takdir mu'allaq, dasarkan amal dan permintaan hamba. Namun sebagai catatan, ini kita sekedar mengingatkan ulang agar tidak hilang begitu saja pelajaran yang lalu.
Kedua takdir ini tidak bisa dipahami oleh pandangan manusia biasa, karena manusia tidak tahu apa yang sudah dirubah dan apa yang belum dirubah. Seandainya pun dipanjangkan umur pun kita tidak tahu ini sudah dipanjangkan umur atau belum. Seandainya rezeki kita diberkahi atau tidak, ditambah atau tidak pun kita tidak tahu. Kita tidak tahu jodoh kita apa sudah dirubah sesuai dengan keinginan Allah atau masih jodoh yang sama, kita tidak tahu. Makanya kesimpulannya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari, beliau membuat logika berfikir dengan sederhana bahwa itu bisa dipahami dengan 3 kacamata atau 3 sudut pandang. Yang pertama, menurut dari sudut pandang Allah, semua takdir itu mubram, tidak ada yang muallaq. Karena Allah kalau begitu sudah tulis di Lauhul Mahfuz, ya sudah, tidak dirubah lagi. Pena sudah diangkat, lembaran sudah mengering, tidak lagi dirubah. Maka semua di sisi Allah itu mubram. Karena kalau dirubah-rubah oleh Allah pun, yang tahu adalah level berikutnya, yaitu sudut pandang yang kedua, yaitu para malaikat. Maka malaikat yang tahu bahwa Allah telah menjadikan mubram menjadi muallaq. Malaikat yang tahu bahwa fulan ajalnya telah ditambah. Malaikat yang tahu bahwa fulan rezekinya telah ditambah. Itu semua adalah pengetahuan yang Allah beri melalui malaikat. Maka dalam pandangan malaikat yang tahu mubram dan muallaq menurut Ibnu Hajar, yaitu levelnya malaikat. Dan level ketiga yaitu manusia, hamba kita, itu tidak tahu yang mubram, kita hanya tahu muallaq. Jadi kita tahu sesuatu pun setelah dirubah oleh Allah. Kita tahu ternyata ujungnya kita bercerai. Tahu pun setelah bercerai. Kita tahu ternyata jodoh kita yang kedua adalah fulan. Itu pun setelah menikahinya. Jadi manusia hanya tahu yang muallaq. Itu cara memudahkan logika kita menerima tingkatan takdir. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas fadilah-fadilahnya atau keutamaan beriman kepada qada dan qadar atau ketentuan Allah yang bernama takdir. Yang pertama, fadilah pertama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dan yakin kepada qada dan qadar atau takdir, maka dia telah membuktikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dia mengimani kadar baik dan kadar buruk. Dan tidak disebut beriman selama rukun iman ke-6 ini tidak melekat di hati. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Jibril alaihi salam menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang manusia yang sempurna, rambutnya hitam legam, memakai baju putih bersih, menempelkan lututnya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat hampir geram melihat perilaku ini. Lalu kemudian Nabi menahan mereka, membiarkan orang ini mendekat kepadanya, dan kemudian malaikat Jibril bertanya dalam bentuk manusia, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Lalu Nabi menjawab rukun Islam. Nah, kemudian dia berkata, "Engkau benar wahai Muhammad." Dan ini semakin mengherankan orang-orang di sekelilingnya. Lalu Jibril kemudian bertanya pertanyaan kedua, "Muhammad, jelaskan kepada kami tentang iman." Disitulah Nabi kemudian menjawab bahwa
iman itu ada 6 rukunnya. Ya. Jadi percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan di hari akhir, ya, dan wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Artinya takdir baik dan takdir buruk. Maka 6 perkara ini yang disebut seseorang beriman. Salah satunya hilang, tidak disebut beriman. Maka tidak akan disebut orang beriman kalau tidak percaya pada takdir Allah. Dan ini adalah menjadi bahagian akidah yang paling kuat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apapun amal saleh yang kita lakukan, kalau kita tidak menggantungkan pada takdir baik dan takdir buruk, maka tidak diterima amal saleh kita itu. Itu patut kita catat baik-baik dalam pikiran kita. Apapun amal saleh, kalau kita tidak yakin bahawa semua yang kita lakukan, baik itu benar atau salah, itu semua adalah hasil daripada keizinan dari Allah. Jadi kalau belum sampai ke situ, maka kita belum disebut sempurna iman atau bahkan tidak beriman, dan tidak diterima amal soleh kita. Maka perlu kita dengar hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dengan derajat yang hasan. Rasulullah SAW pernah berkata, Inna Allaha law azzaba ahla ardih wa samawatih la'azzabahum wa huwa ghairu zalim lahum. Sesungguhnya Allah kalau mengazab penduduk yang ada di bumi ataupun yang di langit, maka Allah mengazab mereka dalam keadaan tidak menzalimi mereka. Jadi Nabi mengatakan, ketahuilah bahawa Allah itu kalau memberi azab, azab itu turun karena keadilan Allah, bukan karena kezaliman Allah. Jadi jangan ada sama sekali perasaan azab turun karena Allah zalim. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memberi semua azab kepada hamba itu karena keadilannya. Kemudian Nabi sambung, walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan seandainya pun Allah menyayangi seluruh hamba, maka ketahuilah rahman Allah itu lebih utama atau lebih baik daripada amal hamba. Jadi hamba itu beramal untuk mencapai rahmah. Jadi rahmat Allah itu lebih utama daripada amalan mereka. Banyak orang beramal tapi kemudian tidak mampu mencapai ridha Allah. Ketika tidak sampai pada ridha Allah, maka amal itu sia-sia. Kita ini masuk surga, kata Nabi, bukan karena amal, tapi karena ridha. Tapi amal saleh salah satu jalan menuju ridha. Makanya amal saleh itu harus mengikuti prosedur yang dari Allah. Kalau amal saleh tidak mengikuti prosedur Allah, maka hilanglah ridha. Anak-anak PR sudah buat, tapi tidak sesuai dengan petunjuk guru. Walaupun sudah buat, tidak diterima. Haji sudah, tapi waktu di Arafah kerjanya cuma selfie. Tidak ada doa, tidak pernah bermunajat, video call dengan orang di kampung, dan sedikit ada unsur kebanggaan, maka tidak sesuai dengan keinginan dan prosedur Allah, maka hajinya haji mardud, bukan haji mabrur. Oleh karena itu, semua yang Allah berikan melalui rahmat maka itu lebih utama daripada amal. Ada juga yang tidak beramal tapi disayang Allah.
Karena kenapa? Keikhlasannya untuk menuju Allah. Dan buktinya ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, sahabat itu dalam riwayat, masuk Islam di medan perang, tidak sempat solat, belum pernah puasa, belum pernah melakukan amal saleh, tapi di medan perang dia bersyahadat di hadapan Nabi, mengikuti Nabi, langsung gugur di hari itu, tidak ada amal saleh, nggak pernah beramal. Dan Nabi menyatakan dia surga. Kenapa? Keluhuran hatinya untuk mendapatkan rahmat Allah. Makanya amal-amal yang kecil, kalau itu ikhlas benar, amal-amal kecil, kalau itu ikhlas benar karena mengharap ridha, bisa jadi dengan kasih sayang Allah, Allah ambil yang kecil itu untuk memasukkan kita ke surga. Itu hak Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada seorang didatangkan di hari kiamat dalam salah satu hadis, ya, yu'ta birajulin yaumal qiyamah, didatangkanlah seorang laki-laki di hadapan Allah, ke hadapan Allah. Lalu Allah berkata kepada malaikat, walaupun Allah sudah tahu, unduru ila amalihi fahal lahu khairan, coba lihat ada amalnya yang baik atau tidak. Lalu kemudian sebelum malaikat melapor ke Allah, orang ini langsung berkata, ini di hadapan Allah nih, yaumul hisab, hadisnya sahih. Orang ini berkata, ya Allah, ma amiltu khairan, aku tidak pernah melakukan kebaikan illa anna li mal, yang pernah kulakukan hanya aku punya banyak harta, wa ukhalitun nasbih, dan aku banyak meminjamkan hartaku kepada orang lain. Jadi dia, kalau ada orang yang pinjam uang dia kasih, ada yang berutang dia kasih. Ya, artinya betul-betul karena kebutuhan dikasihnya. Lalu dia berkata, fa in kana musiran fayassartu lahu, orang itu kalau sanggup bayar hutang, aku memberi kemudahan, yang sanggup pun aku beri kemudahan. Wa in kana mu'asiran fanadartu lahu maisarah, tapi kalau dia tidak sanggup bayar, maka aku memberikannya maisarah, keringanan yang lebih. Yang sanggup bayar diberi keringanan, yang enggak sanggup bayar lebih lagi diberi keringanan. Maksudnya dia katakan, ya tidak apa-apalah, nanti saja kapan ada uang, begitu. Jadi dia melapor ke Allah, ini Allah sudah tahu tentunya. Ini kan skenario Allah agar muncul sebab dan akibat. Lalu kemudian setelah Allah mendengarkan kesaksian orang ini, apa yang lakukannya di dunia, lalu Allah berkata, ana man ahaqqu man yassara lil 'abdi, aku adalah Allah atau Tuhan yang lebih berhak untuk meringankan hamba. Jadi maksudnya engkau telah mengambil sebahagian kecil dari sifatku. Allah itu kan banyak sekali memberi keringanan pada kita. Yang berdosa bertahun-tahun, begitu taubat, yang diingat cuma taubatnya, dosanya dihilangkan Allah. Yang dulu bandit-bandit, preman-preman, yang dulu tukang zina, tukang korupsi, pokoknya tukang-tukang, dia kerjanya tukang. Begitu taubat, yang diingat taubatnya. Sudah banyak keringanan Allah beri, baik dalam ibadah, ketika sakit silahkan lakukan bagaimana yang bisa, ketika puasa tidak sanggup ganti di hari lain, rupanya belum sempat ganti di hari lain, meninggal, ganti dengan
dipuasakan oleh ahli warisnya. Enggak ada yang mau puasa dari ahli warisnya, silakan bayar fidyah untuk puasanya. Itu syariat Allah. Banyak sekali keringanan Allah. Makanya Allah berkata, akulah yang lebih berhak untuk meringankan hamba, dan engkau telah memberi banyak keringanan. Itu amal dia. Dia mengatakan, aku tidak ada amal lain ya Allah, aku hanya banyak meringankan orang saja. Lalu kata Nabi, faghafara lahu, Allah ampunkan semua dosa-dosanya, lalu Allah masukkan dia ke surga. Makanya jemaah melakukan Allah, jangan remehkan amal kalau diridai Allah. Makanya rahman Allah di atas amal hamba. Makanya kita tidak perlu berbangga-bangga untuk menyatakan amal kita kepada orang. Bisa jadi amal orang itu yang sedikit lebih dihargai Allah daripada amal kita yang banyak, tapi kita iringi dengan kesombongan. Makanya ini hati-hati orang-orang yang selalu meremehkan amal orang hanya dengan kebanggaan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Jadi karena merasa sudah berada di kelompok ini, dia merasa lebih benar, merasa lebih saleh. Lalu dia mulai meremehkan amalan pada orang lain. Bisa jadi orang lebih ikhlas berbuat daripada kita yang banyak tahu. Makanya disebutlah bahawa kasih sayang Allah, rahman Allah itu lebih baik daripada amal perbuatan mereka. Lalu kemudian, tapi tadi catatannya apa? Yang disuruh ringan-ringankan itu adalah orang-orang yang meminjam, mengutangi, yang kita hutangi bukan rencana untuk menipu. Itu catatannya. Ya. Kalau dengan para penipu yang melarikan diri setelah berhutang, tidak ada rencana baik, itu enggak perlu maafkan. Enggak perlu maafkan. Ya. Tunggu saja pengadilan di akhirat. Karena semua hadis-hadis yang menyatakan kemaaf-maafan itu bagi yang betul-betul tidak mampu dan jujur. Ya. Jadi kita pun enggak akan mungkin kita ikhlaskan para penipu. Walaupun mulut kita mengatakan boh ke hai ku fikir ni ku pemaah haju gede. Sering kita mengatakan itu, ya sudahlah, daripada kayak gini terus-terusan 20 tahun enggak dibayar-bayar. Alah sudahlah, maafkan sajalah, kata istri kita. Itu maafkan beneran atau maafkan putus asa? Itu kan maafkan putus asa. Asal memikir lagi, itu bukan maaf. Ya. Maka memaafkan itu harus dari relung hati yang paling dalam. Disuruh kepada siapa? Si miskin yang tidak mampu bayar. Maafkanlah. Banyak-banyaklah urusan dengan itu. Itu yang menjadi penyebab Allah sayang, karena kita menyayangi dengan sesama kita. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah, setelah Nabi mengatakan itu, lalu Nabi mengatakan, walau anfaqta misla uhudin zahaban fi sabilillah, kalau engkau menginfakkan hartamu sebesar gunung Uhud, engkau menginfakkan emas milikmu sebesar gunung Uhud. Jadi kita pernah sedekah emas sejumlah atau sebesar gunung Uhud. Itu luar biasa, Pak. Ya. Dan itu jarang dan tidak terjadi pada manusia. Mana ada orang punya emas sebesar gunung Uhud? Itu yang kasih emas ke Monas itu siapa namanya? T. Markam. Siapa namanya? T. Markam. Itu kasihnya ke Monas. Entah berpahala atau tidak, saya enggak tahu. Ya. Ini kasih dalam fi sabilillah. Engkau infakkan emas, engkau sedekahkan sebesar gunung Uhud, kata Nabi. Ma qabbalahu Allah minka hatta tu'mina bil qadri. Tidak akan diterima oleh Allah sampai engkau beriman kepada takdir. Itu kata Nabi. Tidak akan diterima amalmu, sedekahmu sebesar gunung Uhud emas yang engkau berikan sampai engkau mengimani dengan takdir Allah. Apa maksudnya apa ini? Jangan kira kemampuan kita bersedekah itu karena kekuasaan kita.
Jangan kita kira kemampuan kita memberi sedekah itu karena kekuasaan kita dan karena kita yang merancang langkah kita untuk bersedekah. Itu salah. Kita itu bersedekah mulai dari tangan bergerak untuk memberi, disambut, pertama hati yang bergerak, kemudian disambut oleh tangan, lalu kaki melangkah untuk mewujudkan sedekah itu. Semua itu bukan karena keinginan kita, tapi karena izin Allah. Karena izin Allah, maka sedekah itu bisa terjadi sampai ke tangan orang miskin, itu izin Allah. Karena banyak orang yang bersedekah kemudian tidak diizinkan Allah, tidak terjadi. Itu maksud Allah. Maksudnya, engkau tidak diterima amalmu kalau engkau masih mengira engkaulah yang merancang semua kebaikan itu. Tidak. Tapi akulah yang merancangnya. Aku yang mengizinkan engkau. Aku yang memberikan engkau harta. Aku yang menggerakkan hatimu untuk bersedekah. Akulah yang memberimu hidayah iman dan Islam. Akulah yang membuat engkau ringan untuk melakukan sedekah. Semua karena izin Allah, bukan karena kita yang ingin melakukannya. Dia beda. Makanya orang paling pantang bersedekah itu ketika mengira dirinya lah yang telah berkuasa untuk melakukan. Makanya Allah selalu ingatkan kita dengan bahasa wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah engkau dari apa yang aku beri rezeki kepadamu. Maksudnya engkau itu enggak akan mampu berinfak kecuali dari aku yang memberimu. Walaupun ingin bersedekah, engkau tidak sanggup kalau aku tidak memberimu. Yang sudah dapat pun harta, engkau tidak akan mampu memberi sedekah kecuali aku mengizinkanmu. Ini kan beda level. Begitu sedekah itu diiringi dengan rasa, perasaan bahawa kita ada unsur kekuatan kita di dalam, langsung Allah batalkan sedekah itu. Berarti belum beriman kepada keyakinan bahawa Allah lah yang menentukan segala-galanya. Makanya Nabi Sulaiman ketika ditanya dari mana hartanya, apa jawabannya? Tidak ada sedikit pun. Ini hasil kerjaku siang malam. Itu kalimat Qarun. Ketika dia ditanya mana hartanya, dia yang mengatakan bahawa aku yang merancangnya, memilikinya, aku bekerja siang malam untuk mendapatkannya. Itu kalimat Qarun. Langsung Allah benamkan. Qarun tidak percaya bahawa Allah lah yang membuat dia bisa kaya. Nabi Sulaiman ketika ditanya dari mana hartanya, jawabannya simple. Haza min fadli rabbi. Inilah kelebihan yang Allah beri kepada aku. Jadi dia gantungkan, kalau enggak ada Allah aku tidak mungkin begini. Makanya Nabi Sulaiman karena yakin sekali semua milik Allah, Nabi Sulaiman suka-suka minta sama Allah. Maka muncullah permintaan yang paling hebat di sejarah dunia dan tidak akan terulang, yaitu diberi istana yang Nabi Sulaiman minta, ya Allah izinkan aku mendapatkan kerajaan atau istana yang tidak pernah ada sebelumku dan tidak akan mampu diulang oleh orang-orang setelahku. Dikabulkan Allah. Keluar dari kalimat Sulaiman, inilah pemberian Allah. Enggak ada sedikit pun unsur Sulaiman merasa dirinya yang berbuat. Maka orang kaya hari ini kalau bersedekah, kalau tidak percaya takdir bahwa itu kekuasaan Allah di atas kita, tidak diterima amalnya. Maka ketika Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni, jangan batalkan sedekahmu dengan manni, mengungkit-ungkit sedekah. Karena orang kalau sudah ngungkit, itu dia merasa bahwa dia yang berbuat. Tapi kalau dia ingat, itu kan Allah kasih. Kalau enggak Allah kasih, mana mungkin? Dia enggak akan ungkit. Karena dia enggak ada kuasa, dia merasa hina, rendah. Jadi, Masya Allah, Nabi mengatakan, sebesar gunung emas, sebesar Uhud, emas yang engkau persembahkan untuk sedekah, tidak diterima sampai engkau beriman kepada takdir. Makanya, kekuasaan Allah itu meliputi kebaikan dan keburukan. Langkah kita ini Pak diatur semua. Cuma Allah tidak zalim. Keburukan yang kita lakukan itu takdir. Tapi Allah tidak menyuruh.
Namun Allah mengizinkan. Kalau Allah enggak izinkan, enggak terjadi. Pertanyaan yang paling banyak ditanya, orang bunuh diri. Orang bunuh diri. Apakah Allah merancangnya untuk mati su'ul khatimah? Atau dia yang memilih hidupnya untuk mati su'ul khatimah? Kan kadang-kadang orang bingung, Pak. Ini kalau Allah yang membuat dia mati bunuh diri dalam takdir Allah, berarti Allah zalim. Kenapa Allah buat dia masuk neraka dengan cara itu? Allah berarti zalim, enggak memberi dia pilihan. Makanya kita simpulkan, semua langkah dia itu izin Allah. Allah tahu dia akan bunuh diri, Allah tahu. Ya. Innahu alimun bizatis sudur. Allah tahu yang ada di dalam hati. Pergerakan hati Allah tahu. Ini saya bunuh diri nih. Daripada bunuh orang, bagus bunuh diri, kata dia. Ya. Itu pergerakan hati itu Allah tahu. Keinginan kita terus mencuat untuk bunuh diri, Allah tahu. Namun tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Makanya orang bunuh diri itu izin Allah, tidak izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tali putus. Kalau Allah tidak izinkan, maka orang itu akan jatuh dari kursi sebelum dia sangkutkan lehernya di atas tali. Jadi izin Allah. Cuma Allah tidak zalimi dia untuk membuat dia memilih bunuh diri. Dialah yang memilih untuk menghabisi hidupnya sendiri dengan bunuh diri. Allah beri akal, Allah beri agama. Ini agama, ini yang baik. Kan sudah dikasih tahu. Bunuh diri itu nanti disiksa mulai dari alam kubur sampai ke neraka. Wajib masuk neraka. Bunuh diri lebih besar dosanya daripada bunuh orang. Bunuh diri, dikasih tahu sama Nabi ni. Bunuh diri, bagaimana dia bunuh dirinya, begitulah siksanya nanti di neraka. Yang gantung diri akan menggantung diri terus-terusan di neraka. Yang bacok diri akan bacok diri terus-terusan di neraka. Dia tahu semua. Sekarang dengan akal itu, dengan ilmu itu, kenapa engkau pilih bunuh diri? Oh, engkau pilih. Kalau Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Allah izinkan, kehendaknya itu maksudnya Allah izinkan. Terjadilah kalau Allah izinkan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Cuma Allah tidak menzalimi hamba dengan menyuruh dia membunuh diri. Dialah yang telah menzalimi dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan, وَمَا كَانَ رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Tidak pernah. Jadi buang jauh-jauh pikiran seakan-akan semua pergerakan kita, sedekah kita, solat kita, seakan-akan Allah tidak menentukan. Kita bisa solat jamaah ni hari ni, Pak. Ni izin Allah ni. Dan belum tentu di antara kita ada yang bisa melanjutkan ke solat Isya. Ni solat Isya 15 menit lagi. Belum tentu di antara kita ada yang bisa melanjutkannya. Bisa jadi Allah tidak izinkan, dicabut salah satu nyawa di antara kita, maka selesailah. Allah tidak izinkan lagi. Jadi semua pergerakan itu, itulah yang dipahami dengan baik oleh para Nabi. Maka Nabi selalu menggantungkan urusan kepada Allah. Akibatnya, kalau tidak memahami takdir ini, amal kita tidak diterima Allah. Jangan ada sedikit pun sifat bahawa kita punya ikhtiar di atas ikhtiar Allah. Kita bisa berumrah, izin Allah. Kita bisa pulang dari haji dengan selamat, izin Allah. Kita bisa pergi haji, izin Allah. Pulang, izin Allah. Semua dengan izin Allah. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Lalu Nabi sambung, wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah, kata Nabi, bahawa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Ketahuilah, kata Nabi, apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Kalau engkau mendapatkan A, harus dapat. Walaupun 1000 manusia dan jin mencoba menghalanginya, harus dapat. Lalu Nabi sambung lagi, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang Allah tidak rencanakan untukmu
maka dia tidak akan menimpamu. Jadi kalau Allah telah menakdirkan sesuatu tidak akan menimpa kita, maka tidak akan menimpa. Tidak akan. Jadi orang kita selama ini masih punya cara berfikir seakan-akan sesuatu terjadi itu bukan karena Allah. Orang yang kesurupan atau disihir itu bukan karena hebatnya tukang sihir. Orang yang disihir, Pak, lalu kesurupan, itu bukan karena hebatnya tukang sihir, tapi karena Allah izinkan untuk tertimpa kita. Dan itu bisa ditimpa pada orang-orang yang terbaik. Nabi saja pernah disihir. Kalau Allah tidak izinkan, seorang Nabi kekasihnya nggak mungkin kena sihir, Pak. Dan ini selalu menjadi hadis yang orang-orang mulai melecehkan Nabi dengan mengatakan bahwa mana mungkin, berarti lemah, Muhammad itu lemah, tidak layak jadi seorang Nabi. Kok bisa? Bukan itu yang jadi masalah. Allah ingin mengatakan, hambaku yang paling kukasihi pun kalau aku izinkan terkena sihir, pasti kena. Walaupun malaikat ingin memprotes, kok Muhammad yang dikena, tetap kena. Makanya Nabi disihir, Pak, oleh seorang Yahudi dari Bani Zakwan. Lalu buhulnya dikasih tahu Jibril. Jibril memberitahu buhul berada di salah satu sumur, itu juga izin Allah untuk menyembuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim ketika berdoa, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Jadi bukan dokter penyembuh. Maka para dokter jangan mencoba-coba untuk melangkahi takdir Allah. Selalulah selipkan dalam kalimat, kalau ada orang yang mengatakan terima kasih dok, terima kasih dokter, saya sudah banyak ke dokter lain tak sembuh-sembuh. Begitu di tangan dokter, alhamdulillah sembuh. Si dokter harus mengatakan ini kuasa Allah, bukan saya. Saya pun bisa jadi dokter karena diizinkan Allah. Kalau nggak diizinkan Allah, banyak sudah DO, Pak. Banyak sudah DO itu, ngambil S1 dokter. Lalu kemudian disuruh hafal buku tebal macam-macam nama obat. Bahasa Latin pula. Kemudian dokter itu menulisnya dengan tulisan yang tidak bisa dibaca oleh seluruh manusia kecuali sekolah untuk membaca tulisan dokter itu. Itu semua takdir Allah. Itu apoteker yang bisa baca tulisan dokter juga izin Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, sampai sekarang dia pungut gara-gara baca itu, Pak. Kita sampai kita bolak-balik resep obat tu, kita balik ke atas enggak terbaca, balik ke bawah enggak terbaca. Begitu sampai di tangan apoteker, dia langsung tahu. Itu ada sekolah S1 jurusan membaca tulisan jelek. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, Masya Allah, Nabi ingin mengatakan kepada kita bahwa iman kita ini baru sempurna di saat kita meyakini semua perjalanan hidup kita, semua langkah kaki kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita baru tahu bahwa kita hanya sebutir debu, ya, yang berada di atas langit dan bumi, di antara langit dan bumi, tidak berkuasa kecuali dengan izin Allah. Mau berkuasa, minta izin dari Allah. Makanya Allah mengatakan, fa innal izzata lillahi jami'a. Semua kemuliaan datangnya dari Allah. Allah lah yang paling mulia. Kalau Allah ingin titipkan mulia, orang itu bisa mulia. Makanya kan dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan, Malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Allah itu rajanya diraja. Allah bisa memberikan kerajaannya kepada yang dia inginkan. Seperti Nabi Sulaiman, Allah bisa beri. Nabi Daud, Allah bisa beri. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah bisa cabut kerajaan dari yang Allah inginkan. Itu Abbasiyah berapa tahun berkuasa? 580 tahun atau 600, hampir 600 tahun itu Abbasiyah, Bani Abbasiyah berkuasa dengan ibu kota di Baghdad. Setengah dunia milik Bani Abbasiyah. Sebelumnya Bani Umayyah. 600 tahun berkuasa, setengah dunia itu milik Bani Abbasiyah. Hancur di tangan siapa?
pasukan Mongol Tartar dipimpin oleh Genghis Khan dan kemudian terkenal dengan Hulagu Khan berikutnya, generasi berikutnya. Dihancurkan kota Baghdad sampai bersimbah darah, jalan-jalan di Baghdad banjir darah. Perempuan yang sedang hamil dibelah oleh pasukan Tartar lalu dikeluarkan bayinya. Sampai begitu penghancuran kota Baghdad oleh pasukan Mongol. Izin siapa? Izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Karena engkau sudah tidak lagi taat pada Allah. Maka kita lihat sejarah, kenapa Allah izinkan hancur Abbasiyah? Raja-rajanya, kerjanya sudah mulai malam berjudi, mabuk-mabukan, lalu dipanggil pelacur menuju ke istana, lalu pelacur itu akan berjoget-joget, lalu ketika raja mau tidur dibacakan cerita 1001 malam. Nanti ada cerita Alaiddin, kita menyebutnya Aladin karena susah menyebut Alaiddin jadi Aladin. Nanti ada cerita Ali Baba. Itu semua cerita dalam kitab itu, Pak. Ada jual kitab itu. Aslinya masih ada. Itu cerita 1001 malam, itulah cerita yang dibacakan oleh dayang-dayang yang joget-joget itu sampai raja tertidur. Begitulah hidup mereka, melacur, berzina, mabuk. Lalu kemudian Allah izinkan mereka dikuasai oleh bangsa Mongol. Dan lebih hebat lagi izin Allah, bangsa Mongol itu kemudian masuk Islam. Kan aneh kan, Pak? Ini sudah hancur nih, Baghdad hancur. Tiba-tiba yang keturunan Khan dari Genghis Khan dan Hulagu Khan ini semuanya Islam, menjadi penduduk Afghanistan. Makanya orang-orang di Pakistan, Afghanistan, India itu bercampur-campur dengan turunan Mongol itu, Pak. Maka kita kenal bangsa-bangsa Khan, salah satunya Shahrukh. Bapak jangan pura-pura enggak kenal. Saya aja kenal. Itu Islam itu, Pak. Ujungnya Islam. Jadi mereka ini hancur di tangan orang kafir. Orang kafir ini masuk Islam. Semua dengan izin Allah. Begitulah sejarah dunia. Semua perputaran itu akan mengalami proses izin Allah. Siapa yang nanti terpilih 2024 itu izin Allah. Bukan karena banyaknya kita mencoba berkampanye terhadap satu orang, tapi izin Allah. Orang yang kita senangi tidak terpilih, izin Allah. Kenapa izin Allah terjadi di atas tidak terpilihnya dia? Mungkin karena maksiat kita menyebabkan Allah belum ridha menjadi memilih pemimpin yang menyayangi kita. Karena salah satu azab Allah terhadap rakyat yang suka bermaksiat adalah memilihkan pemimpin yang zalim ke atas mereka. Makanya Allah katakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Kami salah satu metode Allah mengazab rakyat yang suka bermaksiat, kami izinkan orang zalim memimpin sesama engkau yang juga engkau telah menzalimi dirimu sendiri. Makanya jangan mimpi akan berubah keadaan selama maksiat masih merajalela. Jadi begitu detailnya Nabi ingin mengatakan rahasia-rahasia bahawa keadaan dunia ini tidak lepas daripada izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala ini tanamkan baik-baik sehingga kita tidak terseleweng iman kita dengan merasakan seakan-akan kita ini punya sedikit kuasa di atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu mengucap kalimah la ilaha illallah sebelum meninggal. Itu izin siapa? Izin Allah. Yang tidak mampu mengucapnya, izin Allah. Oleh karena itu jangan pernah merasa bahawa ketika mampu kita seakan-akan sudah menjadi orang yang terjamin masuk surga ketika kita sudah mampu. Malah kesombongan itu menyebabkan kalimah itu tidak berdaya. Ketika para ulama mengetahui hal ini, para ulama menghindar dari sifat merasa diri hebat, merasa diri saleh. Makanya ujian yang diberikan kepada Imam Qurtubi, pengarang kitab tafsir Jami'ul Ahkam, dan diberikan ujian kepada Imam Hambali ketika Allah berikan ujian datangnya sakaratul maut, seperti sakaratul maut padahal tidak jadi. Ditulis, Imam Qurtubi menulis, kemudian Imam Hambali diceritakan oleh anaknya detik-detik mau meninggal,
ditalkinkan la ilaha illallah, mereka menjawab tidak, bukan seperti itu. Tidak, bukan seperti itu. Enggak mau disahut, Pak. Bayangkan sekaliber Imam Hambali ditalkinkan oleh anaknya Abdullah la ilaha illallah, Imam Hambali menjawab tidak seperti itu. Terus dia menjawab tidak seperti itu. Anaknya muncul rasa takut. Ini ada apa ini? Imam terbesar di zamannya tapi tidak mau mengucap la ilaha illallah. Ternyata setelah sadar, tidak jadi sakaratul maut, karena itu juga izin Allah. Setelah sadar ditanya oleh anaknya Abdullah, "Wahai ayah, engkau tidak mau mengucap." Apa kata Imam Hambali? "Syaitan datang lalu memintaku untuk mengatakan akulah imam terhebat sepanjang sejarah, sepanjang zaman itu. Aku mengatakan tidak seperti itu, tidak seperti itu." Itu berusaha menundukkan kesombongan diri bahwa dia bukan imam terhebat, tapi izin Allah lah menjadi ustaz, izin Allah lah menjadi tengku, menjadi orang saleh, menjadi orang-orang yang dimuliakan. Maka ustaz-ustaz jangan sombong. Ya, biasa aja. Kalau naik motor aja. Enggak usah kasih nampak naik mobil terus-terusan, merasa bahwa dialah yang hebat. Tidak usah, Pak. Ya, tidak usah terlalu menyombongkan diri di hadapan jamaah. Bisa jadi jamaah lebih utama daripada ustaznya. Ya. Baik, kira-kira begitu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.